Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada video ini saya menyampaikan informasi kegiatan silaturahmi dengan kubu terpilih pada waktu Pilwu bulan Juni kemarin, bertempat di kantor kubu Desa Kebulen, menindaklanjuti silaturahmi musyawarah terkait waktu pelantikan kubu terpilih di Kabupaten Indramayu. Mari kita ikuti kegiatan ini. Sun gini ya. Wah, sing endi? Oh, sing kene. Kin mah kin wong dhewek ya. Oke. Ya Mas, penting Mas. Ini Kang. Alhamdulillah. Kesot gini Mas, karo komandanku ki. Sing dari Juragan ke kantor balai desa. Pak Haji Tarakani, kesusahan gini Pak Haji. Alhamdulillah. Hah? Iya wes ya. Ketemu ning dunia maya nyata ya gitu. Anak kenal dia aku apa malah kita mesti kira. Oh iya, Kurang tahu nih gitu. 4 tahun. Dari kita mau nih. Yang kok diundang. Kok itu Kang baru kenalan belum dah. Oh. Pamikiran Kidul Kang Sugianto Banter Kuliah. Tangkring, tangga. Kau di absen kok? Absen? Absen udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seraya marilah kita sama-sama menjaga puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana pada kesempatan siang menjelang sore di Balai Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, kita tentunya sekalian yang hadir di sini masih bisa bertatap muka, bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Baik, acara pada kesempatan siang hari ini intinya adalah menjalin silaturahmi, terus juga ingin mempertanyakan kejelasan. Utamanya adalah kapan kita dilantik. Karena sesuai dengan aturan, kalau kita lihat seminggu yang lalu kita sudah bikin surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD, tembusan kepada Bupati, terus juga Ketua ataupun Kadis ya, Kepala Dinas DPND, Asda, juga kita berikan tembusannya karena ingin mempertanyakan, karena sesuai dengan regulasi peraturan Bupati kemarin untuk mengatur tentang jalannya pemilihan kubu, seyogianya batas maksimal itu adalah 58 hari, 2 hari.
surat itu di DPD ke Bupati 1 hari, juga dari panitia ke BPD 3 hari. Terus Bupati menerbitkan SK 25 hari, dan paling lambat 30 hari Bupati harus sudah bisa melantik KUU terpilih. Baik, kita mulai acara pada kesempatan siang hari ini. Semoga bisa mendapatkan hasil dan manfaat bagi kita semua dengan sama-sama membaca ummul kitab biniyatin sholihatin syai'illahilahumul fatihah. Amin. Kepada Pak Sekretaris Umum Bapak Guru Wartono, kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Puji serta syukur seraya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah atas izin dan perkenannya semata pada siang hari ini kula kalian panjenengan sedaya para bapak ibu calon guru terpilih hadir bersama pengurus asosiasi guru seluruh Indramayu, juga Abdesi dan para Nusantara. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita semua baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat tabi'in dan tabi'in, juga seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini tergolong pada umat yang selalu istiqomah pada ajaran serta risalahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini sudah melakukan satu tahapan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah Kabupaten Indramayu tentang kapan dan bagaimana proses pelantikan para calon guru terpilih. Bapak Ibu putra terbaik desa yang saya hormati, saya banggakan, izin saya memperbahasakan. Kula saya hari ini sedang menjadi PJ di Majasari. Ibaratnya ka Bapak Ibu, lamun wong ka wis mancing ning ruang ICU ini, ambekan ka masih, ruh masih, tanda tangan masih kanggo Pak. Mau kah di ICU ini wis ora eling apa-apa. Kondisinya kan seperti itu Pak, ini real. Kalau Bapak dan Ibu ibarat bayi kawis lahir, kari markabanan dibayaran, selesai, arahnya pasti kubu. Oleh karenanya kami memberikan ilustrasi pemahaman kepada pemerintah daerah, kepada Bupati, Ketua DPRD, Asda 1 dan Kepala DPRD, akan lebih baik demi desa, demi Indramayu ke depan, proses pelantikan untuk segera dilakukan. Wow. Ini harapan kami atas nama aksi Bapak dan Ibu. Namun demikian kita maklumi bersama bahwa terkait adanya pandemi COVID-19 yang merupakan konon katanya bencana nasional non alam, hari ini memasuki PPKM mikro darurat level 4, ceritanya begitu Pak Ketum ya. Sehingga ini kemudian mendorong Pak Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran untuk melakukan penundaan di setiap kegiatan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Ketum Aksi, mengundang Bapak dan Ibu para calon guru terpilih. Ini satu langkah yang keberanian yang sangat luar biasa. Pak mantan polisi dengan hormat, ini pengawas PPKM nih. Calon guru terpilih yang basicnya dari kepolisian, ini pengawas PPKM Pak. Ini mohon maaf, pertemuan ini dampak negatifnya lebih kecil dibandingkan ketika kita melakukan pembiaran, tidak segera melakukan pelantikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah terpilih. Sepakat Bapak Ibu ya. Jadi lamun kok Pak Ketum diundang, Pak pengawas rewangannya. Beliau ini untuk kepentingan yang lebih besar. Kita hadir di tempat ini, kalau dianggap mengabaikan PPKM, kalau dianggap mengabaikan protokol kesehatan, tolong minta dukungan.
Karena kami berpikir untuk kepentingan umat sekabupaten Indramayu, khususnya di 171 desa yang para calon kubunya sudah terpilih secara politis. Apa maning kurangi? Karena sesungguhnya desa itu memiliki hak otonomi. Ketika kita mempelajari sejarah, bangsa ini terbangun, republik ini bisa berdiri tegak, itu atas inisiasi, atas dukungan dari desa-desa senusantara. Desa lebih dulu berdiri dibandingkan dengan bangsa kita. Oleh karenanya dalam undang-undang, desa itu ada asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Nanti sama-sama kita baca, kita bahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hasil karya putra-putra terbaik, di antaranya putra-putra terbaik Indramayu yang turut berjuang mensesar melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kami ini, organisasi ini, asosiasi ini memperjuangkan hak desa, memperjuangkan hak-hak kepala desa, sehingga kita ini kemudian tidak menjadi kepanjangan tangan atau tidak menjadi karyawan dari pemerintahan supradesa. Kenapa? Karena tadi bahwa desa itu mempunyai hak otonomi, Pak. Apa yang mau dilakukan pembangunannya, bagaimana, yang penting itu berdasarkan musyawarah bersama dengan masyarakat, dihadiri oleh semua unsur, sah itu menjadi undang-undang bagi desa. Tetapi pada realitanya, terlebih di era pandemi COVID-19 ini, perubahan APBD bisa 2, 3, 4 kali mengalami perubahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terus terang saya secara pribadi kepada Bapak dan Ibu memberikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi, karena Bapak dan Ibu nanti akan menjadi pelayan masyarakat yang setiap saat akan direpotkan mengendalikan nafsu dan emosi pribadi, mengesampingkan kepentingan diri dan keluarga dalam rangka memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi, selamat dan sukses atas niatan baik Bapak dan Ibu untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, tentu dimulai dari desa. Saya berharap Bapak dan Ibu calon kubu terpilih ini nanti akan seiring sejalan, seia sekata, seuyunan, apa masukan dan saran untuk membesarkan organisasi. Dan mari sama-sama kita sharing. Sekali lagi, di antara kita tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih pintar, tetapi dengan secara bersama-sama, insya Allah jamaatan itu akan lebih baik daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami yang purna, para senior yang ada di desa Bapak dan Ibu, insya Allah mereka sudah mencurahkan tenaga pikiran, sudah mengorbankan segala-galanya untuk desa Bapak dan Ibu. Dan sekarang Bapak dan Ibu sebagai penerima estafet tongkat kepemimpinan, tolong dilanjutkan. Harapan kami mampu membangun komunikasi yang harmonis. Terima kasih, mohon maaf, selamat, dan semoga Ibu Bupati segera mengabulkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, Pak Ketum, Pak Haji Tarkali, silakan untuk memberikan pencerahannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Pak Bendung, Pak Sekjen Aksi, dan Bapak Ibuku terpilih Angkatan 171 yang saya hormati juga saya bangga. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara merumuskan
tentang pelantikanku serentak Angkatan 171 di Kabupaten Indramayu. Semoga dalam pertemuan ini kiranya membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tersanjungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ini mohon izin, saya duduk di depan, jangan dianggap menggurui, sama-sama belajar. Ya Bapak Ibu ya, ini mas persepnya jangan salah paham. Saya duduk di depan dan memberikan cerahan ini jangan dianggap kita ini menggurui, cuman berbagi pengalaman, sharing kepada rekan-rekanku terpilih Angkatan 171 yang dalam ini tentang menanyakan soal pelantikan kapan kita ini mau dilantik. Absen dari pertama kira ya. Pak Kardani Waru Kadam Desa Waru cepat ya. Mene maju ide bari kamu kenangan Pak. Waru bari ngadep sana Kadam Waru. Ya ini kami bari bayar selesai. Hah? Ya. Soalnya ambil gelis terus ngomongnya gak maju kita ini. Bener gak sih? Ya. Bahan katanya. Pokoknya menjahit dewek. Modelnya seperti saya. Nah kalau ngajar langsung lawas kagak durung duwe. Senior gak durung duwe Pak. Ya. Saya Desa Waru kon nih. Oh iya. Ya, ya. Oke. Bapak Kubu Tarsono Wanasari. Ya, ini kubu 2 kali juga terpilih ya. Walaupun 2 kali belum punya seragam seperti ini. Ya, Bapak Kubu Wanasari Kecamatan Bang 2. Bapak Kubu Darmani Tanana. Nah, ini yang mantan polisi. Ya, dari Kecamatan Sida. 200. Selanjutnya Bapak Haji Urip Syarifudin Desa Rangkong. Nah ini Pak Haji. Pak Wasjudin dari Desa Dermayon. Wasjudin Dermayon tapi kecamatannya Sida. Bapak Haji Nurkat Desa Wirakanan. Berarti Anak bidang kiri ya? karena Wirakiri masih sederhana Kang Haji Multa. Bapak Kubu Ardiwan Kroya. Ini luar biasa mengalahkan kamu Emo ya. Bapak Kubu Salamun Tegal Mulia Kecamatan Rangkeng ya. Bapak Bu Tohir, perkenalan gue, saya kamu semua itu orang mana? Yang mana kon? Nah, Bapak Bu Tohir 2 kali terpilih. Bapak Kubu Somali Sudi Kambira, ya. Sudi Kambira Kecamatan Siak. Ya. Bapak Kubu Tobi Cibuber. Tangga desanya pula berarti ini barangkali baik ya. Bapak Kubu Haji Narta Gadel. Nah, sekecamatan Kecamatan Bidana. Kang Kubu Darno Cemara Kulon. Ya, senior. Yang jelas tentang pelantikan, masalah pelantikan udah geger di grup. Walaupun yang datangnya cuma hanya beberapa orang, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah melebihi 50% kayaknya.
Kalau ngomong di WA itu susah, saklek bahasanya. Kalau ngobrol seperti ini itu enak. Kalau yang kurang paham, kurang jelas, mungkin kita bisa langsung tanya. Permasalahan tentang pelantikan yang sebelumnya kita udah paparkan di WA group, bahwasanya sebelum ada ketentuan PPKM, kita udah share tentang pelantikan itu bahwa pertengahan Juli. Oke. Beliau ada ketentuan waktu, katanya itu tanggal 15 ini sebelum ada penerapan PPKM. Kalau kuku yang terpilih, Bapak Ibuku ini juga akan menyadari tentang adanya program pemerintah pelaksanaan PPKM ini, cuman hanya saja kadang-kadang tidak kuat oleh pendukung. Pendukung kapan ya Pak U dilantiknya? Dan seterusnya Pak U. Tentang masalah PPKM ini udah berjalan, kita WA juga ke Ibu Bupati, Pak, harus menyadari, karena kita ini selalu laporan ke pusat. Bahkan kalau kuku yang udah suan ke rumah saya kasih tahu WA-nya. Ini kita WA dengan Ibu Bupati karena beliau tidak bisa, karena lagi ada ketentuan yang pasti dan harus dijalankan oleh program kabupaten dan juga perintah dari pusat. Ini loh kenyataannya. Nah setelah itu juga yang ketiga kalinya kita WA lagi tentang masalah di grup rame, jangankan pakai virtual, jangankan nanti pakai daring, taruh tidak dilantik pun yang penting kita dapat SK. Betul tidak Bapak Ibu? Saya sampaikan sama beliau, Bu, kata anggota kita yang 171 angkatanku terpilih tidak dilantik pun nggak jadi masalah. Contoh simbolis kita seorang ketua aksi yang dilantik nggak masalah, yang penting SK cepat turun dan ku terpilih ini cepat aktif di balai desa. Kita dapat kabar 11-12 sebelum ada surat edaran dari Mendagri. Harus dipahami, karena Bapak Ibuku banyak sekali berkomentar, apa bedanya itu Majalengka dengan Indramayu? Majalengka udah dilantik. Apa bedanya Garut dengan Indramayu? Indramayu kok udah dilantik. Betul Pak? Kalau kita memberikan penjelasan di WA ini nggak nyambung Pak, saklek. Kita sebagai itu penerus dan istilahnya ku terpilih akan menjalankan roda kepemerintahan di desa sebagai bapak dan juga istilahnya yang punya nama sebagai pejabat publik, harus ngerti tentang tata aturan main pemerintah. Ini lagi dalam keadaan PPKM. Surat edaran Mendagri tanggal 27 kalau tidak salah hari Rebo, Garut dilantiknya pas tanggal itu Pak, hari Rebo Pak ya, apalagi 26 ini sebelumnya ada edaran dia udah dilantik. Paham tidak Pak? Ya, selamat tidak menyalahi aturan. Majalengka sebelumnya ada surat edaran dari Mendagri juga dia udah dilantik karena dia duluan. Terlepas duluan atau tidak, yang nama Majalengka ini sesuai dengan aturan undang-undang, tahapannya dipakai. Cuman mohon maaf dengan sangat Bapak Ibu guru, dengan adanya pengunduran waktu ini kita masih ada waktu untuk level 4 PPKM nih sampai dengan tanggal 9. Sedangkan jadwal yang ditentukan sampai kita dari Bupati itu tanggal 11, 12 bilang. Kalau tuh tanggal 9 selesai, belum ada kabar misalkan kuku terpilih ini dari Bapak Camat misalkan, Bu, pelantikannya tanggal 11 deal. Kalau misalkan belum ada ketentuan, kita akan ngundang mungkin perwakilan sementara. Kalaupun misalkan oke juga semua, kita akan datangi, Ibu, bagaimana ini masa PPKM udah selesai. Jelas ya Pak Bu ya? Kalau bukan di bahasa di WA itu saklek. Jadi mohon dulu Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf dan untuk tentang pelantikan jelas ya Pak ya.
tunggu tanggal 9. Kalau tidak ada kabar baik untuk kita pasti ajak ke sana. Saya orang yang paling depan. Jelas? Ya. Terutama kita jaga kekompakan, apa yang dikatakan Sekjen juga oleh bendum kita. Kompaknya kubu udah mengalahkan segala-galanya. Ya kon bae kurang lebih jadi pangapura sing akeh. Akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan. Ya date usia butuh kayak kan enggak? Arisan, Pak. Saya harapkan usah bicara macet, usah tagih kita segini. Ya sepakat tuh Pak. Sing intinya mau karena kanggo pertemuan, kanggo silaturahmi, kanggo berbagi, mau karena pengalaman antara desa yang satu dengan desa yang lain. Ya, jangan dilihat hitungannya nominal uangnya itu berapa arisan. Saya sarankan hitungannya mau karena arisan ini 1 juta. Hari 1 juta hitungannya mau karena beli gede, beli cilik per bulan. Ya, sebulan 1 juta. Setuju beli? Ketok palu. Ya, kalau 170 desa dibagi 6 tahun itu berapa habisnya? Mungkin hitungannya mau karena kelamaan. Per bulannya dibagi, yang keluarnya jangan satu kubu, jangan 1 orang, 5 kalau beli ya Pak ya. Tinggal yang jadi tuan rumah itu siapa, kesepakatan nanti. Bener nih ya, kira-kira selesai mau intinya kan nanti kan dihitung 170 siji dibagi 6 tahun kan konon Pak. Yakin kita dibagi 6 jadi sing durung mah aja dihitung dikit. Kalau misalkan hitungannya mau kan terkabul misalkan 10 tahun ya gampang, gak arisan maning Pak. Bener Pak? Jadi aja durung hitungannya sing durung-durung gak hitungannya dihitung. Jadi 6 tahun dulu kita hitung 171 desa berapa? Pak Sekjen, jadi berapa orang? 171 dibagi 6 tahun. Dibagi 70 loro ya? Ya jadi oli pirang uang kesebukaan lu. Telu. Setuju? Hah? Wis ditentuakan bikin ki, ya. Walaupun beli durung dilantik, saya yakin dan pasti ini Agustus pasti dilantik, Pak. Ya, harus, makanya pasti ku harus pada baik Kakang Ade, Bu. 8 pokoknya bulan Agustus pasti dilantik, terlepas tanggalnya berapa. Saya sarankan tanggalnya tanggal berapa? Apa sesuai kalau jadwalan Kobeta? Hah? Kan kue kikin ki Pak, jadi dimulai arisannya berarti kan bulan September Pak. Pelantikannya tanggal 11 berarti arisannya tanggal 11 untuk mengingatkan kita pada saat pelantikan itu tanggal sekian. Setuju? Ya, oke. Terus ini Pak Ketum barusan bisik-bisik ke saya. Mudah-mudahan ketika SK nanti bisa secepatnya dikeluarkan, karena kebiasaan nih Bapak Ibu barangkali punten ada yang ingin menyekolahkan SK-nya itu boleh Pak ke BJB. Kalau dulu itu plafonnya 50, sekarang kita lagi ajukan 100 juta. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Nah, ya lumayan nih orang kan dendaan sih tetap. Mungkin waktu sudah menunjukkan tepat pukul 5, barangkali acara demi acara ini banyak terdapat kekurangan. Ya, nanti barangkali ada yang ingin diskusi lebih lanjut, silakan. Kita nggak istilahnya membubarkan diri. Berhubung di sini banyak ibu-ibuku, kalau dibulatin dan bari bapaknya, mau dibalik-balik ya pribadi ini mana. Nah, kita tutup saja acara pada kesempatan sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.